Satu sel saya sama Mario, Pak. Jangan satu kamar saya sama Mario, Pak. Takutnya psikis saya nih terganggu, Pak. Kalian kalau mau hidup enak di sel ini, jadiin gua bosnya. Gua kasih kalian duit. Sikat abis Shane Lucas. Ditjen Kemenkumham mengatakan itu adalah hoax. Waduh, hebat. Saya Mario Dendi Satrio alias Mario Dendi. Julukan tendangan maut kepala. Wah. Itu bukan ceria. Waktu minta maaf itu bukan ceria, melainkan isi pesan luka. Permintaan maafnya Mario terdapat isi pesan luka. Iya bener. Isi pesan yang melukai keluarga David berbangsat. Nah, sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Si Mario ini berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Shane. David amnesia, nggak inget siapa Mario Dendi. Mario Dendi cengengesan, minta maaf ya Pit, berdebah Mario. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Mario David sama si Agnes gini. Jadi persidangan kemarin itu udah bacaan dakwaan untuk si Mario Dendi ya. Wah, ini banyak banget nih poin yang Let's Go mau bahas. Yang pertama, tentang penjagaan Mario Dendi setara apa? Setara jenderal. Buset, secara Pak Sambo nih, penjagaannya ketat banget. Nah, yang kedua adalah pertemuan papanya David Ozora dengan Mario. Dilihat di depan matanya berdebah yang mukulin anaknya sampai amnesia gitu. Terus yang ketiga adalah foto di mana Mario ini ada di kantin rutan gitu sama orang-orang. Dan Kemenkumham bilang itu hoax fotonya. Hebat Mario setara pejabat ya. Nah, jadi Shane Lucas ya, itu juga minta sama hakim buat tolong jangan jadiin saya sama Mario satu kamar. Saya nggak kuat, saya nggak tahan sama Mario. Nah, apa yang dilakuin Mario sama Shane Lucas ini? Jangan satu sel saya sama Mario, Pak. Jangan satu kamar saya sama Mario, Pak. Takutnya psikis saya nih terganggu, Pak. Mario kan orangnya berdebah ya. Jadi di rutan itu saya takut jadi pesuruh Mario. Dia pokoknya minta supaya jangan satu sel sama Mario. Karena selama ini satu sel sama Mario ya, kita nggak tahu kejadian apa yang ada di Shane Lucas. Bisa jadi ya dengan kekayaan Mario gitu. Satu sel sama teman-teman yang lain. Guys, ini anak nih Shane Lucas ya. Dia udah mengkhianati gua. Gua udah bilang sama dia supaya dia yang harus jadi korban buat gantiin gue di penjara. Tapi dia nggak mau. Kalian tahu kan harus apa? Kalian kalau mau hidup enak di sel ini, jadiin gue bosnya. Gue kasih kalian duit. Sikat abis Shane Lucas. Nah, bisa terjadi kayak gitu kan? Nah, kalau ada gini penjaga lapas gimana? Penjaga lapas kan bisa tutup mata ya. Pak penjaga lapas, tolong putar balik mata dan kepala Anda. Di depan parkiran motor Anda yang Mio itu sudah saya rubah menjadi NMAX. Oh gitu ya, Dek Mario Dendi. Wah, saya nggak lihat apa-apa nih. Wah, itu kan bisa terjadi ya gitu, kayak di film-film ya gitu. Jadi kalian semua yang ada di sel ini, kalian tahu kan harus ngapain? Sikat. Nah, dengan kekuatan Mario Dendi ya, apakah itu bisa terjadi? Mungkin aja bisa gitu. Menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Kenapa Shane Lucas takut banget sekamar sama Mario? Apa dapat ancaman? Udah dapat pukulan? Atau keluarganya udah diancam? Nah, ini pertanyaan nih. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Saya sampai saat ini belum tahu warna. Nggak bisa bedain ini warna apa, warna merah, biru. Dia belum bisa memakai celana sendiri, artinya dia membungkuk. Jadi dia belum bisa. Memori jangka pendek, seperti tadi sudah disebutkan, amnesia. Jadi memang dia nggak bisa ingat ini siapa. Oke, pertama Alisku mau bahas tentang pernyataan dari papanya David ya, David Ozora ini. Nah, gimana kita tahu David Ozora ini kan dapat penganiayaan sama Mario ya. David itu cuma bisa jalan maksimal 6 menit dan harus ditumpu kakinya menggunakan pen. Nah, nggak cuma itu, David mengalami amnesia, short memory. Jadi dia nggak terlalu ingat nih, ini siapa, berdebah Mario ini siapa, Agnes ini, oh ini inget nih, ini orang cewek lidahnya setara Sengkuni kan. Nggak tahu ya, kalau Agnes dia inget apa nggak gitu. Saya nggak inget namanya, tapi rasanya mungkin inget. Loh. Rasa-rasanya pengen nampol, ya ini mungkin ya. Jadi nggak tahu ya. Dia lupa dengan orang-orang di sekitarnya gitu, katanya papanya David ya. Dan nggak cuman itu, dia juga buta warna. Bukan buta warna ya, mungkin
tidak bisa mengenali warna gitu. Jadi nggak tahu dia warna merah apa, warna ini apa, dia susah mengenali gitu. Dia belum bisa mandi sendiri, pakai celana dalam sendiri itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena ada cedera di otaknya sebelah kiri yang mengakibatkan keseimbangannya itu terganggu. Nah, dan setelah itu tentang Mario Dendi yang dikawal ketat nih sama kepolisian di sini. Buka Pak. Bukan jenderal itu, bukan jenderal. Bang, mana Bang? Jaksa. Pak Jaksa. Kriminal ini. Wah, dikawal ketat nih. Sampai wartawan bilang, biarin aja Pak, itu kan bukan jenderal, itu kriminal. Polisinya marah. Berdebat kamu? Ini calon pejabat dan calon jenderal. Karena apa? Duitnya banyak. Nggak tahu ya. Mungkin ada oknum yang. Nah, ini penasaran kita ya. Mario ini adalah kriminal, tapi penjaganya setara pejabat, secara jenderal gitu. Nah, dan kita lihat dari tayangan ini aja, lihat Shane Lucas itu nunduk, malu, menyesal. Mario Dendi apa? Tegap, membusungkan dada, kepala ke depan gitu, petantang petenteng. Aku adalah penguasa Jaksel. Sampai papanya Mario Dendi, sampai papanya siapa namanya? Papanya David itu bilang Mario Dendi adalah penguasa Jaksel gitu. Jalan maju gitu, santai gitu. Hah, lihat, sulap. Aku bisa sulap. Talitis, aku bisa lepas pasang. Wah, sulap. Kamu mau lihat sulap apa lagi? Lihat sulap Rubiconku. Nah, plat nomornya bisa gonta-ganti. Nah, kalian mau lihat sulap apa lagi? Saya bisa hilang loh. Buktinya waktu saya pasang tali tis borgol, polisi di depan saya nggak bisa ngelihat saya. Fokus teleponan, saya bisa hilang. Nah, apalagi di penjara nanti ya, bisa hilang. Bahkan di foto yang ini ya, nah ini pamannya David Ozora nih, yang punya foto ini, dia bilang, David ini lagi foto-foto dan makan di kantin Rutan Cipinang gitu. Nah, terus ada statement Ditjen Kemenkumham mengatakan itu adalah hoak. Waduh, hebat. Penguasa Jaksel. Dari polisi bilang ngedit. Kemenkumham bilang foto di rutan itu hoak. Wah, ini memang pesulap. Mario Dendi ya. Alias Dendi. Tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir 30 Oktober 2003. Laki-laki ya, saudara. Kebangsaan Indonesia. Nah, di sini santai banget ya dia. Menurut Let's Go dia lebih tegap daripada Pak Sambo ya. Dia duduk, saya Mario Dendi Satrio alias Mario Dendi, julukan tendangan maut kepala. Wah. Penguasa Tangsel dengan jurus tendangan maut di kepala. Wah. Nih, oke, di sini Let's Go mau ngomentarin tentang kesopanan ya. Nah, kalau kemarin di Pak Sambo itu juga ada penilaian hakim tentang attitude dan kesopanan. Nah, Let's Go harap penilaian attitude dan kesopanan juga dilihat dari sikap Mario Dendi ya. Nah, di mana Mario Dendi ini kan melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Yang di awalnya itu diakibatkan kecemburuan ya, gara-gara mendapatkan informasi si Agnes ini, alias pacarnya, itu pernah ngapa-ngapain dan punya hubungan sama si David ini gitu. Kamu ngapain aja sama mantan kamu? Kamu wewe ya. Nah, ternyata cuman dapat cintanya si Agnes, dia juga mau dapat wewe-nya, kenikmatan Agnes juga. Dia wewe sampai 5 kali itu dalam sebulan, dan akhirnya terbakar cemburu sampai akhirnya Mario Dendi tidak bisa menahan emosinya dan menendang kepala David Ozora. Dakwaan ini adalah sifat Mario Dendi bersenang-senang di atas penderitaan David Ozora. Nah, ini salah satu dakwaannya ya harusnya ya. Nah, jadi kan attitude penyesalan, attitude minta maaf, nah attitude di persidangan itu harusnya menjadi salah satu penilaian hakim gitu. Kalau kita melihat persidangan waktu kasusnya Brigadir J. Nah, dari sini kita lihat cara Mario meminta maaf dengan cengengesan itu. Contohnya ada yang disampaikan di persidangan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa, Mario? Sedikit, Mario. Intinya saya menyesal dan Menyesal ya, Mario ya? Oh ya, meminta maaf ya. Oke, Mario. Semoga semuanya lancar, Mario ya. Nah, kan saya minta maaf kepada keluarga David yang terbaik. Nah, itu kan dari situ aja orang mana sih yang mau terima permintaan maaf kayak gitu. Nah, bayangin aja nih Pak Hakim nih, anaknya saya tendang palanya, koma, terus saya minta datang,
Saya nggak maaf ya Pak Hakim. Anak saya Bapak tendang. Anak Bapak saya tendang maksudnya. Jadi gimana Pak Hakim? Saya minta maaf. Nah, kayak ngeledek ya. Nah, bahkan ini juga dibela sama pengacaranya Mario Dendi. Nah, di sini kan papanya David sebel nih. Masa minta maaf cengengesan? Pengacaranya Mario itu mengatakan itu bukan ceria. Waktu minta maaf itu bukan ceria, melainkan isi pesan luka. Nah, apa maksudnya itu berdebah? Maksudnya di dalam permintaan maafnya Mario terdapat isi pesan luka. Iya bener. Isi pesan yang melukai keluarga David berupa bangsat. Nah, itu isi pesan lukanya. Woi. Gile. Masih bisa di ngeles loh. Jelas-jelas permintaan maaf dengan cengengesan masih bisa ngeles dengan ini adalah isi pesan luka. Iya bener, isi pesan yang melukai keluarga David tuh. Dan sekarang kondisi Mario yang dituntut pencabulannya Agnes ini belum diproses gitu. Hebat Mario ini. Coba komen aja pendapat kalian di bawah tentang kasus ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe videonya. Let's akan update dan kawal kasus ini sampai berdebah ini mendapat berapa tahun ya hukumannya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki